Yes, yes, yes. Sukacita sekali ya jika di sekolah minggu, walaupun belum bisa sekolah minggu bareng teman-teman dan di sekolah minggu di gereja, tapi tidak mengurangi sukacita di ibadah online sekolah minggu hari ini. Benar Kak, adik-adik di rumah sangat antusias sekali mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Nah adik-adik, hari ini Kak Ariel Seregar dan Kak Lumoga Tambun akan menemani adik-adik sekolah minggu beribadah pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau nyanyiin satu lagu dulu nih Kak, biar lebih semangat. Lagunya dari lagu buku ND Sekolah Minggu nomor 25, judulnya Mari Kita Bersukaria. Pasti pada tahu kan adik-adik? Yuk kita puji Tuhan sambil bangkit berdiri ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Kita nyanyi sekali lagi ya adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Adik-adik di rumah pasti udah pada tahu kan lagu buku ND ini. Dari judulnya pun sudah kelihatan, ajakan untuk bersukaria. Bersukaria karena apa? Karena hari ini hari Minggu, hari bahagia. Kenapa dibilang hari bahagia? Karena kita semua bisa bersukacita, berkumpul bersama teman-teman seiman untuk memuji Tuhan kita. Sukacita bisa kita rasakan adik-adik. Dengan riang gembira kita memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Dan kita diingatkan lagi adik-adik lewat lagu buku ND ini, kalau damai Tuhan itu sudah diberikan kepada kita, sehingga tidak ada lagi alasan untuk bersedih, cemberut, dan murung. Tapi kita harus terus bersukacita, apalagi hari ini adalah hari yang dikuduskan Tuhan kita. Nah, sekarang adik-adik di rumah udah pada ngerti nih Kak apa arti dari lagu ini tadi. Nah, kalau kita harus terus bersukacita, kita nggak boleh sedih-sedih, kita nggak boleh murung. Nah, untuk menambah sukacita kita, gimana kalau kita nyanyiin satu lagu lagi nih Kak untuk memasuki ibadah kita. Kayaknya adik-adik di rumah juga belum pada semangat nih. Tapi kira-kira lagu apa ya Kak? Lagu gini Kak, ku daki gunung yang tinggi. Pada tahun kan adik-adik? Tapi Kak, kita harus nyanyi dengan semangat, bukan cuma bangkit berdiri. Tapi adik-adik di rumah harus ikutin gerakan kita ya Kak. Bener Kak, yuk adik-adik ikutin gerakan ngangkat sini ya. Daki gunung yang tinggi. Seberang luas samudra. Dayung keliling laut. Yesus besertaku di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada.
kita untuk memimpin ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan memasuki ibadah. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 257, Tuhan Allah hadir. Kami mengundang adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Adik-adik, kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita mengucapkan hukum Taurat secara bersama-sama, yaitu dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Kita bersama-sama mengucapkan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita.
tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu makhluk yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 548, Hai anak-anak yang Maha Kudus. Kami mengundang adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama berdoa.
Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekalian, kami undang untuk duduk kembali. Epistel kita pada minggu ini diambil dari ayat bulanan bulan Juli 2021, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat 5. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Marilah kita bersama-sama untuk membacanya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau pun nanti-nantikan sepanjang hari. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kami mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 550, Tanganku yang Kecil. Tanganku yang kecil ku berikan padamu Tuhan, hidupku yang sudah letih akan ku bantu bekerja. Pakai tanganku Tuhan, pakai tanganku Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, warta ibadah sekolah minggu kita hari ini nomor 1, pelayanan ibadah sekolah minggu di gereja kita masih dilayani secara online. Untuk itu, semua anak-anak sekolah minggu diharapkan untuk tetap mengikutinya. Nomor 2, guna mendidik dan mengajar kita untuk tetap disiplin, maka seluruh tugas-tugas yang diberikan di saat pengajaran sesudah ibadah untuk dikerjakan dan dikirimkan baik melalui gambar dan video ke grup WhatsApp guru sekolah minggu, ke sektor dan parhalado masing-masing
di setiap sektor. Nomor 3, jangan lupa untuk tetap mengingat mensano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tentunya dengan disiplin berolahraga, makan yang teratur, dan yang utama adalah tetap berdoa. Yang keempat, persembahan anak sekolah minggu dari masing-masing keluarga dapat digabungkan dengan persembahan ibadah umum yang telah dibagikan sintua sektor masing-masing ke setiap rumah jemaat, dan anak-anak sekolah minggu dapat menanyakannya kepada orang tua masing-masing. Demikian warta ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati. Baiklah adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 801, Puji Tuhan wahai anak-anak. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa, Engkau tetap memberikan kesempatan buat anak-anak-Mu untuk menyanyikan nama-Mu yang begitu mulia, untuk memuji nama-Mu, walaupun saat ini kami melaksanakan ibadah kami secara virtual. Tetapi kami yakin Tuhan, kasih-Mu hingga kepada seluruh anak-anak yang Engkau kasihi ini. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu telah menyiapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-133 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat pertama hingga ayat yang ketiga saya akan membacakan untuk kita semua. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik terkasih di dalam nama Yesus Kristus, jika Amang bertanya, apakah dari adik-adik di sini ada yang pernah untuk berkelahi kepada abangnya, kakaknya, atau kepada adiknya? Mari kita renungkan. Coba adik-adik lihat abang kakaknya yang di sebelah kanan kiri, apakah pernah berkelahi? Atau bahkan apakah dari abang kakak adik-adik di sini ada yang sering berkelahi kepada saudaranya? Misalnya ada orang baru bangun tidur sudah berkelahi, rebutan HP bapaknya untuk nonton YouTube. Datang mamanya pulang dari pesta, dibawa satu nasi kotak, gak mau berbagi, langsung rebutan, langsung berkelahi. Ada mainan dari tulangnya,
gak mau saling membagi, bermain bersama, akhirnya berkelahi. Ada gitu adik-adik di dalam satu keluarga selalu berkelahi, tidak ada pernah kedamaian. Hanya satu hal, satu momen mereka bisa tidak berkelahi ketika tidur, tetapi ketika sudah bangun pagi hari mereka berkelahi terus sepanjang hari. Jika ada dari adik-adik yang seperti itu, aku mau bertanya, apa sih baiknya berkelahi kepada saudara-saudara kita? Apakah bermanfaat berkelahi kepada abang kakak atau adik-adik kita? Sebenarnya adik-adik tidak baik dan tidak bermanfaat adanya perkelahian antar saudara. Kenapa begitu? Karena ada 3 hal alasan tidak baik untuk berkelahi. Yang pertama, kita akan kehilangan sukacita. Ketika kita berkelahi sama abang kita marah, kita menangis, akhirnya kita tidak ada sukacita, abang kita pun tidak ada sukacita. Yang kedua, orang tua kita malu kepada tetangga. Nanti kata tetangga lah, kayak mananya anak-anak Inang itu masa berkelahi setiap hari. Dan yang ketiga, bisa saja karena berkelahi terus setiap hari, masih anak-anak, bisa terbawa ketika sudah tumbuh dewasa, ketika sudah menjadi bapak-bapak, tidak cakapan, musuhan mereka, dan akhirnya mereka pun sampai punya anak pun tidak seperti keluarga, tetapi mereka berkelahi terus dan tidak cakapan. Ada contohnya loh adik-adik, ada kisah dari animasi yang dibuat abang kakak guru sekolah minggunya mengenai hal seperti itu. Mari kita saksikan. Ronaldo dan Messi adalah 2 bersaudara yang selalu berbeda, mereka tidak pernah. Ronaldo adalah si abangan yang tidak mau mengalah, sedangkan Messi, adik Ronaldo, suka mencari keributan. Bang, gantianlah dulu, mau main point blank aku. Kau kan baru main tadi, sekarang aku. Kok kau terus-terus yang main? Cuma sebentar aku tadi mainnya bang, disuruh mama aku tadi. Mana ada, sebentar dari tadi jam 3 sore kau udah main kau Messi. Ya udah, sebentar lah dulu pinjam, tanggung main pangkat point blank aku. Gak ada mes. Kau tunggu juga lah, aku dapat hero baru ini. Oh, gantian bang, gantian. Oh, mau main pukul kau? Ayo. Messi pun menangis karena abangnya Ronaldo tidak mau meminjamkan komputer. Kenapa kau nangis? Pasti berantem lagi kau sama abangmu kan? Nggak dikasih aku sama si Bang Naldo, aku main komputer Terus-terus kalian berantem. Sakit kepala mama lihat kalian. Suatu hari, ketika Messi sedang menonton TV, Ronaldo ikut menonton dan ingin meminjam cas HP Messi. Mes, ambilkan dulu casan handphonemu. Pinjam dulu aku. Rusak casan handphoneku Iya tunggu bentar ya, iklan dulu. Setengah jam kemudian, Mananya? Udah setengah jam juga. Iklan udah 4 kali. Gak ada kau ambil. Pinjam dulu. Yang si mama dulu pakai, nggak tahu di mana cansunku Lah, pelit buku buat mes. Ya nggak bisanya kita saling minjam. Males lah aku. Kau kalau dikasih pinjam suka susah balikinnya. Oke lah. Kalau lembut kau nggak bisa, kau paksa kau supaya ngasih ya. mereka pun berkelahi dan seperti biasa, Messi memberitahu pada ibunya. Mereka sangat sering bertengkar hingga mereka dewasa. Namun, pada saat mereka dewasa, Ronaldo dirawat dan Messi tidak sempat menjenguk. Hingga pada akhirnya, Messi ditelepon ibunya bahwa Ronaldo dirawat. Messi pun menyesal dan pergi menjenguk abangnya. Gimana kabarmu, Mes? Sehatnya kau kan?
Sehat bang. Aku datang karena aku dengar ya dari mama. Dirawat kemarin katanya bang karena mah. Maaf lah bang ya, nggak sempat aku ke rumah sakit. Cuma 2 hari aku dirawat, Mes. Ya, sekarang sih lagi pemulihan. Puji Tuhan lah bang. Ya cuma gitulah. Tetaplah penyesalan bang karena nggak jenguk aku langsung ke rumah sakit kemarin. Telat ku dengar info abang masuk rumah sakit. Gak apa-apa kok, Mes. Kamu mau jenguk aku juga pun udah senang kali aku. Kalau diingat, sering banget kita berantem. Ternyata masih mau kau jenguk aku, bah. Iya bang. Udahlah, berlalu itu semua bang. Maaf-maafan lah kita ya. Messi dan Ronaldo pun saling menyesali perbuatannya selama ini. Dan mereka akhirnya pun saling meminta maaf. Nah, itu dia adik-adik, kalau ada orang berkelahi terus dari kecil pagi, siang, malam, Januari, Februari, Maret berkelahi, maka sampai dewasa pun mereka jadi segan-seganan dan akhirnya tidak cakapan. Emang ada dari kita mau udah besar nanti musuhan sama adiknya? Emang ada dari kita, dari adik-adik mau udah dewasa nanti gak ada komunikasi yang baik sama abangnya? Gak ada yang mau kan? Oleh sebab itu adik-adik, inilah poin pertama yang harus kita hidupi dari nats ini. Berdamailah dan hiduplah di dalam kerukunan bersama saudara-saudaramu. Di dalam nats kita tadi dikatakan sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila hidup dalam persaudaraan. Inilah yang harus kita hidupi adik-adik. Ketika kita hidup dalam perkelahian, itu hanya merugikan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita bersama abang, kakak, adik-adik kita hidup di dalam kerukunan, kedamaian, maka kita yang penuh sukacita, orang tua kita bahagia, dan Tuhan pun bangga melihat kita. Lalu menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana sih amang triknya biar kita bisa hidup damai kepada abang, kakak, atau adik-adik? Ada 3 hal trik cara sederhana biar bisa hidup berdamai dan rukun. Yang pertama, si abang, si kakak yang lebih tua haruslah mengalah sama adiknya. Jangan karena lebih kuat suka-suka kita marahi adiknya. Jangan karena kita lebih besar suka-suka kita memarahi, menyuruh-nyuruh adik kita. Trik yang kedua, si adik haruslah menghormati abang kakaknya yang lebih tua dari dia. Jangan pula karena dia anak paling kecil selalu dibela mamanya. Ketika nangis pasti mamanya memarahi abang kakaknya. Jadi itu senjata kita, dikit-dikit nangis biar dimarahi abang kakak. Gak boleh begitu adik-adik. Haruslah hormat kepada abang kakak yang lebih tua dari kita. Dan ketiga, haruslah kita mampu saling memaafkan. Kalau kita bersalah, gak salah kita bilang, "Dek, maafkan abang ya." Kalau si adik bersalah, gak salah kita berkata, "Bang, kak, maafkan adik ya, sudah berbuat salah." Inilah trik-trik sederhana adik-adik agar kita bisa membangun sebuah persaudaraan yang begitu kasih, damai, dan rukun. Dan poin kedua adik-adik yang bisa kita lihat dari nas ini, di dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan akan memberkati orang-orang yang hidup di dalam persaudaraan yang begitu rukun. Ketika kita bersama saudara kita hidup saling mengasihi, abang kakaknya mengalah untuk adiknya, adiknya menghormati abang kakaknya, orang tua juga bahagia, persaudaraan penuh kasih, penuh kerukunan, penuh kedamaian. Disitulah berkat Tuhan akan mengalir ke tengah-tengah keluarga dari adik-adik sekalian. Ketika kita hidup di dalam pertengkaran, iblis lain bersuka cita. Tetapi ketika kita hidup di dalam persaudaraan yang rukun, kita bersuka cita, orang tua kita bersuka cita, dan Tuhan pun bersuka cita atas kerukunan kita. Maka berkatnya pun dilimpahkan ke dalam kehidupan adik-adik sekalian.
Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan haruslah membawa kedamaian, gak suka untuk bertengkar. Anak-anak Tuhan tidak suka untuk berkelahi. Jadilah anak-anak Tuhan yang benar-benar membawa kedamaian di tengah-tengah keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa atas firman-Mu kepada para anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu HKBP Bethesda Bale Endah. Engkau mengingatkan dan menuntun anak-anak-Mu ya Tuhan, agar kiranya tetap hidup di dalam kasih akan persaudaraan, berdamai dengan abangnya, berdamai dengan kakaknya, hidup rukun kepada adik-adiknya, sehingga terbentuklah persaudaraan yang penuh kasih dan kedamaian. Dan kami percaya Tuhan, ketika persaudaraan kami penuh kasih, maka berkat-Mu pun akan mengalir ke tengah-tengah keluarga kami. Pimpin Tuhan anak-anak-Mu ini agar kiranya tetap hidup seturut dengan firman-Mu, hidup di dalam kedamaian dan kerukunan di dalam keluarga mereka masing-masing. Berkati Tuhan anak-anak yang Kau kasihi ini di dalam proses studi mereka. Engkaulah Bapa yang tetap memberikan sukacita di dalam kepintaran. Engkaulah tetap memberikan kekuatan di dalam masa-masa pertumbuhan mereka ya Tuhan. Tetaplah iringi langkah-langkah kehidupan anak-anak-Mu ini. Berkati Tuhan para orang tua dari anak-anak yang Engkau kasihi ini. Kiranya Engkaulah tetap memberikan sukacita di dalam kesehatan dan panjang umur. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudari kami, anak-anak-Mu yang masih di dalam proses pemulihan. Engkaulah tetap memberkati mereka, memberikan kesehatan dan memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan buat segenap para hamba-Mu, para halal dari HKBP Bethesda Bale Endah, juga kakak abang guru sekolah minggu. Engkaulah tetap memberikan kekuatan untuk mereka untuk melaksanakan pelayanan yang Engkau tugaskan kepada mereka. Bapa yang baik, kami manusia yang tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Kami mohon pengampunan yang hanya daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 779, burung pipit yang kecil sambil mengumpulkan persembahan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan Serahkan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, sukacita sekali hari ini kita bisa kembali lagi mendengarkan firman Tuhan walaupun secara virtual. Tapi adik-adik jangan pada bubar dulu ya, karena sekarang abang mau memberikan satu pengajaran lagi nih. Kira-kira pengajaran apa ya hari ini? Oh iya, hari ini kita mau belajar tentang hukum Taurat yang ke-9. Nah, adik-adik pada tahu nggak sih isi dari hukum Taurat yang ke-9? Ayo, kalau pada belum tahu, nih abang kasih tahu ya. Hukum Taurat yang ke-9 itu ialah janganlah engkau berdusta. Abang ulang ya, janganlah engkau berdusta. Adik-adik di rumah tahu nggak sih arti berdusta? Berdusta itu sama dengan berbohong. Nah, maksud dari hukum Taurat yang ke-9 adalah kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh berbohong, memfitnah, mengkhianati, ataupun mengejek. Adik-adik ada yang masih suka berbohong nggak ke mama papanya? Atau ke abang kakaknya, atau ke adiknya, atau ke teman-temannya, bahkan ke guru-gurunya. Misalnya adik-adik lagi disuruh belajar nih sama mama papa, tapi malah main game di handphone, di komputer atau di laptop, atau kalau ngerjain tugas atau ada ulangan dari sekolah, adik-adik di rumah pada nyontek. Ayo, siapa yang masih suka nyontek untuk tugas atau ulangan dari sekolah? Tapi kan bang, kalau nyontek nggak ketahuan sama mama papa atau guru kan nggak apa-apa. Jangan salah, mungkin adik-adik bisa ngebohongin mama papa di rumah atau bahkan guru di sekolah. Tapi adik-adik nggak akan bisa ngebohongin Tuhan, karena mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Karena mata Tuhan melihat yang baik dan yang jahat yang kita lakukan. Jadi gak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan gak boleh ngefitnah orang lain. Atau ada gak dari teman-teman adik-adik sekolah minggu yang masih suka ngejek temennya atau ngebully teman-temannya? Tadi kata Mang Capen, sebagai anak Tuhan kita harus membawa damai, kita harus memberi kata yang baik, harus menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ingat ya adik-adik, karena Tuhan melarang kita untuk mengatakan hal-hal yang jelek kepada orang lain, yang kasar kepada orang lain. Kita marah-marah kepada teman-teman kita, bahkan sampai ngebentak mama papa di rumah. Itu nggak boleh ya. Malah sebaliknya, kita harus mengatakan hal-hal yang baik ke mama papa, ke abang kakak, ke adik-adik kita, bahkan ke teman-teman kita. Nah, kenapa kita harus bilang yang baik-baik sih? Karena ucapan yang baik membuat hati orang lain jadi senang, jadi bersukacita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan pastinya harus menjadi berkat untuk orang lain. Seperti yang tadi dibilang sama Amang Capen di khotbah, bahwa kita harus membangun sebuah kerukunan antara saudara, antara teman-teman kita, bahkan membangun kasih yang baik di antara semuanya. Nah, sekarang Abang mau ajak adik-adik untuk nyanyi nih satu lagu biar kita makin semangat dan makin ngerti sama pengajaran hari ini untuk jangan berdusta. Nah, sebelumnya Abang mau panggil dulu nih teman Abang. Yuk, Kak Ariel.
Nah, Kak, sekarang kita mau nyanyi lagu sekolah minggu yang judulnya Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Abang kakak undang untuk berdiri. Adik-adik yang memenangkan kuis bernyanyi untuk Horong 2 yang minggu kemarin ya. Ini dia tampilannya. Saya akan menyanyikan lagu Buku Ende nomor 548. Dakdanakna badiai marsobaau tujolomi marolop lopro haki parolop lopro haki Selamat malam, terima kasih. Shalom, warsa manginang guarhu rezeki dikemisil sikiro dabdanak na badiai marsom baau dijolomi marolo lopro aki maro lopro haki dakdanakna badiaho naso rangdo di baraho sainaing matja gahami ho sainaing matja gahami ho martuaha surangan mi disi mari ngandamemi sai romaho turo haki sai romaho turo haki mulai hati menginang horas dakdanakna bariai marsombaau dijolomi marolop lopro haki marolop lopro haki dakdanakna bariaho nasorang do di baraho sainaing menjagahamiho sainaing menjagahamiho
Martuaha sorangan mi di simari ngandamei sairo maho turo haki sairo maho turo haki. Terima kasih. Nah, selamat untuk adik-adik yang sudah memenangkan kuis. Dan untuk adik-adik yang belum menang, jangan berkecil hati ya, karena masih ada kuis-kuis selanjutnya. Nah, kuis untuk adik-adik kelas kecil adalah mewarnai dari gambar yang sudah abang kakak guru sekolah minggu siapkan ya. Foto hasil mewarnai adik-adik, semoga secepatnya dikumpulkan. Dan 3 orang yang paling bagus mewarnainya akan jadi pemenang dan diumumkan di ibadah online sekolah minggu 2 minggu ke depan ya. Pemenang dari orang besar yang mengerjakan kuis menghafal batik 1-10 dalam bahasa Batak akan diumumkan minggu depan ya adik-adik. Ingat ya, sistem penilaiannya adalah dinilai dari intonasi, pelafalan, atau hafal dan tidaknya. Yang paling mantap dan menarik akan menjadi pemenang. Jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas kuisnya adik-adik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Dadah, sampai ketemu di ibadah online sekolah minggu depan ya.